Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati, kita memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Maukah kita ikut Tuhan? Kita bersama-sama menanggapi panggilan itu dengan menyanyikan Kidung Jemaat 372, bait 1, 2, dan 3. Kau ikut Tuhan, pikul salib. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Mari kita bersama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah Surgawi, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kekurangan kami.
Dengan segala kerendahan hati kami menyadari bahwa hidup yang kami jalani seringkali tidak melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Kami seringkali melukai hati Tuhan, kami seringkali melukai hati sesama kami. Kami sering melukai hati yang ada sehingga apa yang kami lakukan tersebut kami sadari itu tidak benar. Mohon pengampunan ya Tuhan atas segala apa yang kami lakukan tidak benar di hadapan-Mu. Kiranya darah-Mu yang kudus yang akan menyucikan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 31B bait pertama. Bagi setiap kita yang mau mengakui segala kekurangan dan dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menerimanya dan mengampuni, sebagaimana dinyatakan dalam berita anugerah yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 8. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 2. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus.
Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa menerima berkat Tuhan melalui kesaksian kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, saat ini kami siap untuk menerima apa yang menjadi pengajaran-Mu melalui pembacaan Alkitab. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk bubuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, kita sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Misalnya, ketika hari hujan, padahal hari itu adalah hari Minggu, kita diperhadapkan pada pilihan berangkat ke gereja atau tidak. Atau mungkin ketika ada orang lain memberikan sebuah tawaran kepada kita, yuk makan-makan yuk. Padahal di satu sisi kita memiliki tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. Mana yang akan kita pilih? Ada banyak lagi peristiwa-peristiwa di mana kita selalu dan sering diperhadapkan pada pilihan. Dan kita pasti tahu bahwa setiap pilihan yang kita pilih itu membawa sebuah konsekuensi tersendiri atas hidup dan kehidupan kita. Tidak ada pilihan yang tidak memiliki konsekuensi. Nah, demikian juga halnya ketika kita memilih menjadi pengikut Kristus. Ada konsekuensi yang harus kita terima ketika kita menjadi
pengikut Kristus. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah memaksa seseorang untuk menjadi pengikutnya. Tetapi ketika orang memilih untuk menjadi pengikutnya, maka konsekuensi harus diterimanya. Bacaan saat ini berbicara tentang bagaimana Yesus mengingatkan orang-orang Farisi yang hendak mengikut Dia, tetapi sebenarnya mereka tidak mau tahu dengan konsekuensi yang harus diterimanya. Bahkan mereka punya harapan sebagaimana yang mereka inginkan. Harapan itu adalah harapan palsu. Karena mereka berpikir kalau mengikut Yesus pasti akan tersedia segala sesuatunya. Kalau mengikut Yesus pasti akan dilepaskan dari perbudakan. Kalau mengikut Yesus berarti hidupnya akan fine-fine aja, baik-baik aja. Nah, itu adalah harapan palsu. Dan terhadap harapan palsu itu, Yesus mengingatkan dengan tegas bahwa jika ada orang yang mau mengikut Dia, dalam bacaan kita dikatakan harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara perempuan atau saudara-saudara laki-lakinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memahami kata membenci ini dengan secara letterlek. Karena kalau kita memahaminya secara letterlek, maka kalau dikaitkan dengan ajaran-ajaran Yesus yang lainnya, ajaran ini menjadi bertolak belakang. Bukankah Yesus mengajarkan supaya mengasihi? Tetapi mengapa justru mengatakan membenci? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata membenci di sini sebenarnya hendak menjelaskan bahwa kalau ikut Yesus berarti dia harus mengikuti secara radikal. Yesus hendak mengatakan keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang radikal. Dan kadangkala sebagai pengikut Yesus harus bentrok. Jadi harus bentrok dengan orang tua. Kenapa? Mungkin orang tua tidak setuju kita mengikut Yesus. Mungkin orang tua, saudara tidak setuju kita melakukan apa yang Yesus kehendaki. Nah, itulah yang kemudian kalau saya sih mengatakan kalimat itu kalimat yang dilebih-lebihkan begitu. Tapi sebenarnya Yesus hendak menegaskan dengan tegas bahwa ketika orang mengikut Yesus itu berarti mengambil sebuah keputusan radikal, dan kalau dia sudah mengambil sebuah keputusan radikal, maka apa yang dilakukan Yesus harus dilakukannya, dan itu seringkali bertolak belakang dengan apa yang menjadi pemahaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan perlu diketahui bahwa kekerabatan pada waktu itu sangat erat, dan kekerabatan itu mengalahkan segalanya, termasuk mengalahkan kerajaan Allah. Yang paling penting adalah kekerabatan. Kerajaan Allah itu nanti. Nah, padahal kalau mengikut Yesus, kekerabatan bukan sesuatu yang utama. Yang utama itu adalah Tuhan. Datangnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, dengan demikian Yesus mengingatkan orang yang mengikutnya harus berani untuk mengalami penderitaan oleh karena berbagai macam hal yang dilakukan meneladani Yesus. Setelah Yesus mengingatkan orang banyak, Yesus mengingatkan juga kepada mereka agar mereka berpikir baik-baik sebelum memutuskan aku menjadi pengikutmu. Dia menggunakan perumpamaan. Perumpamaan tadi kalau ada orang yang akan membangun menara, ya pasti dia akan mempertimbangkan segala sesuatunya.
Supaya ketika sudah melakukannya, ya terus jalan. Kemudian juga ketika ada raja akan berperang melawan raja lain, pasti harus dipertimbangkan segala sesuatunya. Supaya ketika memutuskan ya perang, tidak kemudian di tengah jalan balik lagi. Nah, kalau orang mau mengikut Yesus, pikirkan baik-baik bahwa mengikut Yesus, memilih Yesus itu adalah keputusan yang radikal. Tidak bisa didebat oleh siapapun juga, tidak bisa kemudian dipengaruhi oleh siapapun juga ketika sudah menjadi pengikut Yesus. Agar apa? Yesus kenapa mengingatkan begitu? Agar tidak kecewa. Orang seringkali berpikir mengikut Yesus itu pasti jalannya mulus, nanti kaya, nanti pasti banyak sukacitanya. Enggak juga. Kadang-kala kita mengikut Yesus harus menghadapi berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Karena kita jujur misalnya, karena kita memperjuangkan keadilan misalnya. Banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Dan ketika itu terjadi, kita harus mengalami penderitaan. Itu salah satu konsekuensi yang harus kita ambil, yang harus kita terima ketika kita memilih Yesus sebagai teladan kita, sebagai guru kita, sebagai juru selamat kita. Dan kalau kita sudah memikirkan dengan baik, kita memilih Yesus, mengikut Yesus, apapun yang mengecewakan kita, kita tidak akan pernah mundur. Apapun yang menjadikan kita mengalami penderitaan, tetap kita maju. Karena harapan yang diberikan Yesus bukan harapan palsu, harapan duniawi, tetapi harapan akan kehidupan. Kehidupan yang kekal, kehidupan di mana mengalami damai sejahtera, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari, kalau saat ini kita masih punya harapan palsu, wah ikut Yesus itu pasti begini. Diberkati, ya pasti. Saya yakin setiap kita pasti diberkati. Tetapi kadangkala berkat itu tidak begitu saja kita terima, harus melalui sebuah perjuangan. Sehingga ketika melalui sebuah perjuangan, betapa kita bisa merasakan luar biasa kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita mau milih ikut Yesus, berarti ya konsekuensinya kita harus menerima segala sesuatu yang kadangkala tidak menyenangkan. Tapi kalau memilih untuk tidak ikut Yesus, ya itu juga sebuah kebebasan. Yesus tidak akan pernah memaksa. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama untuk kembali melihat diri kita. Kita sudah mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Kalau kita pengikut Yesus, sudah memilih dari awal, ya sudah kita pilih. Apapun yang terjadi, ya itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Karena tidak ada pilihan, keputusan yang tidak ada konsekuensinya. Pasti ada. Hidup itu pilihan. Kalau kita memilih ikut Yesus, terima konsekuensi sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun
selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kami undang untuk bangkit berdiri dengan pengakuan iman rasuli. Kita meletakkan tangan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan sumber hidup kami, Tuhan yang menjadi guru kami, Tuhan yang kami ikuti dalam kehidupan ini. Kami datang kepadamu membawa segala beban, penderitaan, pergumulan yang harus kami hadapi ketika kami telah memutuskan mengikut Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya apapun yang terjadi atas hidup dan kehidupan kami, segala sesuatu ada hal yang hendak Tuhan nyatakan kepada kami. Oleh karena itu permasalahan-permasalahan baik ekonomi, baik permasalahan sosial, permasalahan pribadi yang harus kami hadapi, itu akan membawa kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, dimanapun juga Tuhan tempatkan, kiranya menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpainya. Demikian juga jemaat Philadelphia dalam segala hal yang dikerjakan, kegiatan-kegiatan yang berlangsung secara internal maupun secara eksternal. Biarlah Tuhan memakai kami untuk senantiasa mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakitnya, tangan Tuhan menjamah sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami, sehingga mereka mendapatkan pemulihan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Atas diri Bapak Mariman, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Yuli, Ibu Paina Teguh, dan juga saudara-saudara kami lainnya. Kami menyerahkan sepenuhnya kondisi mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan hadir senantiasa dalam kehidupan mereka sehingga mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga keluarga yang harus mendampingi, berkat Tuhan selalu tercurah atas mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam proses studi mereka. Tuhan memberkati mereka dengan segala pergumulan mereka. Baik yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhir, baik yang saat ini sedang terus belajar. Tuhan memberkati mereka dengan usaha-usaha yang mereka kerjakan supaya mereka senantiasa dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dan menjadi anak-anak Tuhan. Orang tua yang harus mendampingi, Tuhan pun juga memberkatinya. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya melalui pergumulan yang ada iman kami semakin dikuatkan.
Kesempurnaan doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Berkat dan pertolongannya senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri berkat tersebut melalui persembahan kita yang didasarkan pada 1 Tawarikh 16 ayat 19. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 302 ayat 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mengucap puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah melimpahkan berkat kepada kami. Begitu besar dan begitu indahnya ya Tuhan. Dan pada saat ini kami membawa persembahan untuk Tuhan. Hanya sebagian yang Tuhan berikan kepada kami haturkan kepada Tuhan. Karenanya Tuhan terima, Tuhan sucikan, dan Tuhan mengampuni atas
ketidaksucian persembahan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang selalu mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan selalu memberi kemampuan untuk mengelola persembahan ini dengan penuh sukacita, dan supaya saudara kami juga dapat membagi-bagi persembahan ini yang terbaik menurut Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Masihkah kita memiliki harapan palsu? Kalau kita masih memiliki harapan palsu, harus kita buang jauh-jauh. Dan ketika kita memilih menjadi pengikutnya, berarti kita harus menerima sebuah konsekuensi yang tidak ringan. Tetapi berjalan bersama Yesus, itu akan menjadikan kita terus dapat melewati jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila kau dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kini kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah
putra